Jadi mengenai tentang santri ya, untuk definisinya itu ya banyak. Mengenai tentang santri itu, kalau kita lihat itu tidak lepas dari komponen yang namanya pondok pesantren. Di secara umum itu santri itu berkaitan dengan komponen-komponen yang berkaitan dengan pondok pesantren. Ada kiai dan sebagainya. Makna santri itu tidak sesimpel itu, lebih luas daripada hanya sekedar seseorang yang mukim dan menetap di pondok pesantren saja. Jadi, saya setuju dengan pendapat Romo Kiai Haji Mustofa Bisri bahwasanya yang dinamakan dengan santri adalah sebuah pendidikan akhlak. Bahwasanya semua bisa menjadi santri, siapapun itu yang memiliki akhlak seperti santri, ya dia itu adalah santri. Kata santri jika ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah maka terdiri dari 5 huruf hijaiyah, yang mana 5 huruf itu mempunyai arti tersendiri jika ditinjau dari disiplin ilmu otak-atik matuk. 5 huruf dari kata santri itu juga selaras dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang juga memiliki 5 sila. Santri yang pertama sin, salikun ilal akhirah, pribadi yang fokus menempuh jalan kehidupan menuju akhirat, yang fokus menempuh kepada nilai-nilai spiritual, yang mana selaras dengan dasar negara kita Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Al-Qur'annya qul huwallahu ahad. Yang kedua nun, naibun anil masyayikh wal ulama. Santri harus mampu menjadi pengganti, penerus estafet dari para masyayikh dan para ulama, para orang-orang yang ilmunya tinggi, luhur akhlaknya, imannya kuat. Dan itu selaras dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-Qur'annya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang ketiga tarikun anil ma'asi wal iftiraq. Santri adalah pribadi yang mampu meninggalkan maksiat dan perpecahan, menjunjung tinggi ukhuwah, menjunjung tinggi perdamaian, menjunjung tinggi persatuan, yang itu selaras dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Al-Qur'annya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang keempat rohibun ilal khairati wal hikmah. Santri adalah pribadi yang menyukai, yang mencintai kepada kebaikan. Santri adalah pribadi yang menyukai, mencintai kepada kebaikan dan hikmah, yang itu juga selaras dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Al-Qur'annya wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Yang kelima yakin ila rahmati rabbi wa syafaati rasul. Santri harus yakin mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka muncullah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang Al-Qur'annya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pendidikan santri itu adalah pendidikan akhlak gitu. Selalu berkaitan dengan akhlak dan seorang yang sedang menuntut ilmu.
jika hanya dibatasi hanya seseorang yang mukim atau menetap di pondok pesantren saja, maka mereka yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk dapat mondok, maka bagaimana? Makanya siapapun yang memiliki akhlak seperti santri, maka dia itu adalah santri. Makanya berangkat dari istilah itu, banyak istilah-istilah yang menyebutkan, ada yang namanya santri kalong, santri hanya saat pasanan, ataupun kayak yang datang ketika suan-suan kiai, tidak mukim walaupun sudah rumah tangga tetapi masih tetap giat mengaji, itu pun bisa disebut dengan santri. Itu lebih dari itu, memiliki cakupan pemaknaan yang sangat luas. Kata santri jika ditinjau dari aspek lain, jika ditulis dengan menggunakan huruf abjad, maka terdiri dari SANTR. S sanggup, A ajek, N neruske, T tuntunan, R rasul, I ilahi. Jadi santri harus sanggup, ajek, neruske tuntunan rasul ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata santri jika ditinjau lagi dari aspek lain, maka terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama san dan tri. San diambil dari kata ihsan, berasal dari bahasa Arab, dan tri berasal dari bahasa Jawa Sansekerta. Ihsan artinya kebaikan, tri bahasa Jawa Sansekerta maksudnya santri adalah pribadi yang mengandung 3 unsur kebaikan yang secara terpadu. Yang pertama, mempunyai akhlak baik kepada Allah, mempunyai akhlak baik kepada sesama manusia, mempunyai akhlak baik kepada alam semesta. Ihsan bahasa Arab melambangkan agama, melambangkan Islam. Tri bahasa Jawa Sansekerta melambangkan budaya, melambangkan tradisi. Santri harus tahu mana ini agama, mana ini budaya, mana ini Islam, mana ini tradisi. Santri harus bisa memadukan antara budaya, antara agama, antara Islam, antara tradisi. Tidak mempertentangkan keduanya, tidak mempermasalahkan keduanya, tetapi harus bisa mengislamkan masyarakat dan memasyarakatkan Islam, dan mengislamkan budaya dan membudayakan Islam. Indonesia miladi anta ummanu raqona kullu mayyatika yawma qami hayyal qalimama kullu mayyatika yawma qami hayyal qalimama. Karena santri itu adalah seseorang yang memiliki sebuah didikan lebih, bahasanya dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar pematerian saja, tetapi mengajarkan tentang kehidupan. Bahasanya seseorang santri ketika dididik di tempat pendidikan oleh sang kiai itu mengajarkan tentang pendidikan dalam kehidupan. Seperti dalam kebiasaan santri ya ada istilah semisal roan, ada istilah apalah gitu. Itu sebenarnya kan dalam pondok pesantren secara khusus itu adalah miniatur masyarakat saya gitu. Makanya kebanyakan seorang santri ketika sudah mutakharij dari pondoknya, maka cenderung bisa lebih diterima oleh masyarakat. Adapun tadi yang saya mengatakan santri itu selawase, itu kan berangkat bahwasanya pendidikan menuntut ilmu itu kan nggak ada batasnya. Wong Kanjeng Nabi sendiri kan mengatakan bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi artinya dari lahir sampai mati itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Makanya
istilah santri itu nggak ada kata mantan atau alumni santri, adanya alumni pondok pesantren A, alumni pondok pesantren B. Adapun istilah santri itu ya tetap melekat walaupun dia itu sudah tidak berada di pondok, tetapi tetap bisa disebut dengan santri. Santri kalau sudah akan terjun ke masyarakat, maka saya ibaratkan seperti paku. Jadilah santri itu seperti paku. Maksudnya apa? Santri kalau akan terjun ke masyarakat itu ibarat akan membangun sebuah bangunan besar yang akan dihuni oleh orang banyak. Nah, untuk membangun bangunan itu maka dibutuhkan seperti batu bata, seperti pasir, semen, kayu, dan paku. Dan kayu itu masing-masing macamnya. Ada kayu untuk reng, usuk, dan lain sebagainya. Dan masyarakat pun juga begitu, macam-macam bentuknya, macam-macam modelnya. Jadi santri harus bisa mensatukan masyarakat tersebut. Dan begitu pula seperti makalah kum haitsu aqamakallah. Bertempatlah kamu di mana Allah menempatkanmu. Jadi tahu di mana posisi yang sebenarnya. Seperti paku tadi, harus mampu menempatkan antara paku reng, paku usuk, mana paku reng, mana paku usuk, agar bangunan itu bisa berdiri kokoh. Dan istimewanya paku itu harus tahan pukul. Kalau paku nggak tahan pukul, ya nggak bisa nancep di kayu. Maksudnya santri juga harus tahan pukul. Kalau santri sudah terjun di masyarakat juga harus tahan pukul. Soalnya apa? Masyarakat itu model-model macamnya beragam-ragam bentuknya. Jadi harus tahan pukul seperti paku. Begitu selaras dengan hadis Nabi, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk nusa, bermanfaat untuk bangsa dan lingkungan sekitar. Kalau pandangan saya kan di saat pendidikan itu ya di mana-mana sudah banyak ya. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, semua bisa diakses dengan mudah. Tetapi pendidikan seperti itu beda dengan pendidikan di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren kan pendidikannya secara istilahnya tekstual ya dapat, secara haliahnya juga dapat. Jika kita melihat hanya di Google saja itu kan hanya kita membaca tetapi nggak tahu maksudnya bagaimana. Maksudnya banyak orang yang itu secara akademis itu cerdas, tetapi dalam pengamalannya itu nol besar, bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan santri itu kadang bisa saja sebaliknya, kadang diperintah oleh kiai disuruh apa ya mau, suruh ini itu langsung mau, nggak tanya, nggak basa-basi, langsung mau. Itu sebuah melatih ketundukan bahasanya gitu, bukan hanya sekedar bicara tetapi mampu langsung melaksanakan. Jadi itu ya peran santri untuk masa depan. Bahasanya kan di saat kita melihat bahasanya itu pendidikan yang ya begitulah, efeknya itu kan kurangnya pendidikan akhlak ya, di saat yang sama santri itu adalah lebih menekankan pada pendidikan akhlak atau budi pekerti. Ya, jadi kembali lagi pada pengertian santri yang tadi telah saya jelaskan, itu kan santri itu ya siapa saja yang memiliki akhlak seperti seorang santri, ya dia layak disebut sebagai santri. Makanya kuncinya adalah pada pendidikan akhlak itu tersendiri. Ya, untuk pesan saya untuk teman-teman semua dimanapun jenengan berada, ketika jenengan tidak ditakdir mondok, jenengan jangan pesimis, jangan kecil hati. Aku aslinya pingin mondok, sebenarnya saya ingin mondok tetapi saya terhalang oleh biaya, oleh ini, oleh itu. Sebenarnya semua itu berangkat dari keinginan kita masing-masing. Ketika kita memiliki keinginan yang kuat, pasti insya Allah ada jalan untuk mewujudkannya. Jadi mencari ilmu itu bisa di mana saja. Ketika kita ya berusaha lah, biasanya berusaha ngaji ke tempat kiai A, tempat kiai B, itu ya tetap insya Allah tetap bisa. Jadi jangan kecil hati lah.
Dan untuk yang takdir mondok, untuk para santri semua, teman-teman saya itu ya, ayolah, karena kita itu sudah dicap baik. Santri itu di mana-mana selalu memiliki ikonik sebuah pendidikan yang baik, maka kita buktikan dengan kita diawali dengan bersikap baik, menata diri kita masing-masing, kemudian bisa bermanfaat kepada sesama kita, kepada agama, nusa, dan bangsa.